Foodies, coba tebak deh rujak apa yang isinya penuh sama dinosaurus dari zaman purba? Ayo, ada yang tahu gak jawabannya? Jawabannya adalah Rujasic Park. Ada-ada aja ya. Iya, sorry deh kalau receh, namanya juga kan kita makan receh. Halo Foodies, ketemu lagi sama gue Citra Marfi. Dan sekarang gue lagi siang-siang kayak gini pengen banget ngerujak. Di sini ada nggak ya rujaknya? Tapi gue ngeliat sih di situ ada rujak. Kalau gitu langsung aja Foodies yuk. Kita lihat yuk rujaknya enak atau enggak. Let's go. Wah, ini mah paling cocok kalau panas terik tuh kita makan rujak ya kan, seger-seger gimana gitu. Tapi ini rujak bukan sembarang rujak tuh kayaknya. Coba kita telusurin lebih jauh yuk. Assalamualaikum, permisi. Iya Mbak, aku lagi pengen rujak tapi bukan pakai bunga ini kan rujaknya kan, bukan kan? Ya ini sebenarnya tuh rujak atau bakso sih? Rujak bakso. Rujak bakso. Ya, jadi bakso pakai bahan-bahan buah rujak. Oh, Foodies ternyata bener nih. Penasaran banget nih bakso campur rujak. Pengen tahu nggak rasanya kayak gimana? Sama, aku juga pengen tahu rasanya kayak gimana. Ada-ada aja deh Ditra, ini tuh karena lokasinya ada di depan Taman Makam Layur ya Foodies. Jadi penjualnya itu juga jualan bunga buat para peziarah. Selain bakso rujak, di sini juga jual menu lainnya. Ternyata di sini ada bakso rujak, ada bakso jeltot, sama ada telur kribo. Pengen tahu kayak gimana? Yuk langsung aja yuk. Mbak, aku boleh ikutan masak atau pengen tahu kayak gimana? Pembuatan bakso rujak ala Mbak Gita ini diawali dari kegemarannya makan rujak dan juga bakso Foodies. Nah terus Mbak Gita coba-coba deh tuh taruh bakso ke bumbu rujak dan ternyata enak Foodies. Tapi Ditra nggak percaya tuh kalau belum nyobain sendiri Foodies. Yuk kita kepoin yuk, mulai dari dapurnya aja. Skuy. Nah, baksonya itu emang bakso bakso utuh yang biasa daging aja atau bakso telur atau gimana? Bakso telur ada, bakso ada, bakso jeletot ada. Jadi sesuka konsumen. Oke, gimana kalau yang bakso rujak aku pengen bakso Pakai telur. telur. Aku pengen telur. Ini. Itu enak ya? Iya. Pembuatan bakso rujak ini tuh emang sebenarnya super simple Foodies. Tahap pertama, masukin semua buah yang sudah dipotong-potong. Ada mangga, jambu, nanas, timun, bengkuang, dan juga belimbing. Setelah itu, giliran nih kita masukin baksonya ya Foodies. Foodies, waduh. Kaldunya, oke. Ini bakso rujak dulu ya, yang pertama ya. Belum bakso jeletot. Bakso jeletot beda lagi. Tapi kuahnya nggak pakai kuah ini kan? Pakai kuah rujak, kuah khusus rujak. Kuah khusus rujak, oke. Biar sini aku bantu pegang. Oke, nah sekarang kuah rujaknya boleh nggak ini bagian spesial saya yang nuangin? Oh, boleh ya? saya Oke, pegang. oke. Wih, kelihatannya mah seger banget nih ya. Ya nggak sih, itu kuah rujaknya loh Foodies. Nah, karena ini judulnya emang kuah rujak, jadi bumbu rujaknya itu cair, nggak sekental kayak buat rujak pada umumnya. Foodies, lihat nih, tuh udah jadi. Bakso rujak. Ini menu andalan warung. Bakso rujak Taman Kuburan. Menu pertama udah jadi, oke kita lanjut yuk buat bakso jeletotnya nih Foodies. Proses ngeraciknya masih sama kok, simple ya Foodies. Pertama-tama masukin mie kuningnya dulu ya, kemudian dilanjut sama sayurannya kayak toge dan sawi hijau. Terus biar makin sedap, jangan lupa taburin bawang goreng ya. Step terakhir Foodies, tuang bakso plus kaldu-kaldunya yang lagi hot-hotnya tuh ke dalam mangkok. Tapi sebentar deh, kita kayaknya ngelewatin satu step nggak sih? Coba-coba Ditra, dicek ya ke mbaknya. Mbak, ini biasanya kan pakai garam, pakai bumbu-bumbu gitu nggak usah? Di sini kita nggak pakai apa? Kayak penyedap rasa nggak. Jadi Oke. Udah di sini semua rasanya. Foodies, karena bagus ini generasi tanpa mecin. Karena bagus untuk zaman sekarang ya. Mecin tidak bagus untuk kesehatan. Oke, kalau gitu langsung aja Mbak. Wah, ternyata untuk rasa gurihnya Mbak Gita tuh nggak butuh penyedap rasa tambahan loh Foodies. Cukup pakai kuah kaldu yang warnanya keruh kayak begini. Nah, ini sih emang juga jadi ciri-ciri kaldu yang enak ya Foodies. Air kaldunya tuh nggak sebening embun pagi. Yes, kita masukin yuk bakso jeletotnya nih beserta kuahnya. Nggak nanggung-nanggung loh Foodies. Semua baksonya diganti pakai bakso jeletot sama Ditra. Awas kepedesan lah kamu. Karena di dalamnya ada tetelan, coba deh saya pakai deh dikit deh. Boleh deh. Oke. Wow. Oke Foodies, ini bakso jeletot. Nanti kita rasain pedas atau enggaknya.
Gak cuma bakso-baksoan foodies, Ditra juga mau cobain menu ekonomis versinya bakso rujak Taman Kuburan ini. Ada telur kribo. Pada dasarnya telur kribo ini ya telur dadar gitu foodies. Tapi kalau biasanya di sini pelanggan makannya pakai nasi, nah Ditra mau sedikit bereksperimen nih foodies nanti sama telur kribonya. Hehe, penasaran? Lihat nanti ya. Oke deh, kayaknya semua menu yang mau diicip udah jadi foodies. Saatnya kita denger reviewnya. Sky! Foodies, bakso rujak foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah, semua perpaduannya dapat banget. Untuk kuahnya lebih dominan ke, jadi kalau yang nggak suka pedas pas banget nih. Jadi nggak terlalu pedas dan nggak terlalu manis juga, pas banget di mulut. Nah, ternyata rasa pedasnya masih bersahabat tuh foodies, khususnya bagi kalian yang gak terlalu suka pedas. Selain rasa pedas, ada juga rasa manis dan sedikit asam di kuah rujaknya. Tambah nikmat lagi nih kalau makannya pakai buah-buahan segar foodies. Mau tambah nikmat lagi nih, boleh ya pakai bakso atau yang dibikin sendiri nih sama Mbak Gitanya dong. Foodies pernah dong nemuin bakso telur yang telurnya kayak cuma setengah potong aja. Nah, kalau di sini tuh tenang, baksonya utuh tuh foodies. Jadi kenyang dan no tipu-tipu bakso telurnya. Terus kalau kuah rujak, buah dan baksonya ini dimakan dalam satu suapan, kayak apa ya rasanya? Perpaduan yang cocok sih, makanya pas banget namanya bakso rujak. Gurih, ketemu sama pedes, terus ada asamnya juga. Itu di mulut campur aduk tapi enak, sumpah enak banget. Aduh, tapi kayaknya ini hujannya tambah gede nih. Kayak kru, boleh minta tolong nih? Tutup, boleh dong, tutupin dong. Ini ganggu makanannya nih. Karena makannya enak banget, makasih ya Pak. Lanjut yuk kita ke menu nextnya nih foodies, ada bakso jelotot. Bakso jelotot ini kalau dari luar tuh kelihatan kayak cewek kalem gitu ya, polos nggak neko-neko. Tapi apa iya rasa baksonya akan sepolos itu? Yuk kita buktiin aja ya. Emang udah pas sih, enak, gurihnya. Berasa semuanya, dari mulai bumbu dagingnya, itu kuat banget di mulut. Sekarang aku pengen coba nih, tanpa cabai dulu ya foodies ya. Kita coba baksonya dulu. Ternyata kaldunya beneran gurih foodies tanpa tambahan bumbu penyedap lagi loh. Ini pasti karena perebusan tulang sapinya tuh memakan waktu yang berjam-jam. Meskipun gak pakai tambahan bumbu penyedap foodies, rasa kaldunya tuh gak yang light gitu. Pokoknya seger banget, apalagi kalau diseruput pas lagi hangat. Yummy. Sumpah foodies, enak. Tetelannya berasa, pedasnya berasa, dan karena saya nggak begitu suka pedas, jadi menurut saya nggak perlu tambah lagi cabai ataupun apapun. Pas di mulut. Tuh kan benar, penampilan luarnya yang polos ternyata berbanding terbalik pas dimakan foodies. Selain kasih sensasi makan yang beda, bakso-bakso di sini tuh juga lembut dan ada sensasi renyahnya juga tuh ketika dimakan. Ah ya, tentunya bakso di sini gurihnya pas banget dong foodies. Jadi dijamin gak darah tinggi deh makan bakso di sini. Nah foodies, ada lagi nih menu terakhir di sini. Ada telur kribo. Nah kira-kira nih telur kribonya mau diapain ya sama Ditra? Ini rasanya tuh kayak sedikit kayak lenggang, sensasinya beda banget di mulut. Telur pakai bumbu rujak, kayak makanan khas dari Palembang, pempek, lenggang. Wah ternyata telur kribo ini dicampur sama bakso rujak, hasilnya sungguh membagongkan banget foodies alias enak. Bisa kali ini Mbak Gita dijadiin menu baru kolaborasi gitu sama Ditra sang inovator telur kribo pakai bakso rujak, asik. Harga makanan di sini tuh super receh loh, mulai dari 5.000 aja sampai 20 ribuan. Kita udah bisa pulang dengan happy banget karena perut kenyang. Gimana para pecinta bakso? Tertarik kan mau cobain makan bakso dengan sensasi yang beda? Sekali lah, langsung kesini aja ya, ke warung bakso rujak Taman Kuburan yang lokasinya ada di Jalan Layu Rawamangun, Jakarta Timur. Warungnya buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ini baru namanya makan receh, menu receh tapi rasa nggak receh.
Encang-encing, nyak babe, kalau makan nasi uduk di pinggir jalan mah itu udah biasa ya. Nah kali ini makan receh nemu nih warung nasi uduk yang lokasinya agak ademan dikit. Tapi rasa dijamin lazis dan harga tetap receh dong. Katanya nih foodies, di sini ayam goreng serundengnya mantep banget. Yuk kita cobain ya bareng sama Ferdi Ali yang udah siap borong semua menu. Asik! Nih foodies, nasi uduknya tuh. Bau nasi uduknya wangi banget, foodies. Wangi banget, beneran, nggak bohong. Wih, belum dimakan aja. Wangi khas nasi uduk tuh udah berasa banget. Campuran santan, daun jeruk, lengkuas, serai, dan daun salam ini udah nampol pakai banget rasanya di hidung. Yummy. Sekarang kita ambil ya lauk yang paling spesial nih. Pakai semur tahu tempe, semur jengki alias semur jengkol, bihun, kentang Mustafa, dan diguyur deh tuh pakai bumbu kacang. Endelita. Ini sambal kacangnya yang spesial karena berasal di nasi uduk Grandville ini. Waduh, kalau yang spesial emang gitu ya foodies. Kalau nggak limited edition ya sold out terus. Untung masih ada stok nih buat Ferdi sama foodies. Sekali kita goreng ayam serundengnya sebelum ditikung sama yang lain. Ya? Oke, betul kayak gini bro. Ini yang paling spesial serundengnya. Yang paling spesial serundengnya ya. Udah wangi ya foodies, dari baunya aja udah wangi. Ya jelas wangi dong Fer, secara bikinnya pakai keroyokan rempah gitu loh, sama aneka bumbu juga, pakai lengkuas, garam, penyedap rasa, daun salam, dan kelapa parut dijadiin satu deh tuh. Setelah itu ayam dan bumbunya diungkep selama 1 hingga 2 jam. Ini rasanya jadi kayak bakalan nyerep banget sempurna, mantul itu. Udah gitu lanjut nih digoreng bareng sama bumbu-bumbunya selama kurang lebih 10 menit. Nah foodies, jadi nih ayam goreng serundeng nasi uduk Grandville. Ini kalau saya nyobain tanpa bumbu-bumbu yang lain. Sedap banget. Di lidah nyes. Terus juga santannya terasa banget, gurih, enak banget. Cakep, bukan KW-KW ya, bukan nasi uduk abal-abal nih foodies. Tekstur yang tidak lengket, rasa dan aroma yang wangi banget, rempahnya juga medok. Bumbu kacangnya nggak kental tapi gurih dan pedas manisnya tuh lazis banget. Fix nagih nih, no play-play. Bumbu kacangnya terasa banget kacangnya. Jadi nggak terlalu pedas banget, tapi ada rasa manis-manisnya. Jadi pas kalau pas dicampur sama nasi uduknya itu pas banget foodies. Pas banget. Sedap, ngiler. Pengen bikin nambah terus. Makin ngiler lagi kalau dikolab sama kentang Mustafa yang kriuk, bihun gorengnya yang manis, dan tempe tahu bacem yang khas ya Fer. Aduh, bikin lidah diskon nih saking enaknya. Karena semua bumbunya tuh emang super duper nyerep banget ya foodies. Oh iya, nasi uduk ini belum lengkap ya tanpa bintang utamanya si semur jengkol yang kontroversial. Yang doyan mah cinta banget. Ini jengkolnya enak, legit, teksturnya lembut, rasanya juga berasa banget karena menyerap di jengkolnya. Pas gigit juga kenyal, terus juga pas dimakan itu kayak nggak bau jengkol. Beneran ya, honest review nih ya foodies. Ferdi tuh sampai ngetes mulut sendiri coba. Tenang Fer, jengkol di sini mah dijamin aminah, aman, sentosa. No bau-bau karena emang udah direbus dengan serai dan juga daun salam. Biar bau nggak sedapnya mah dadah, bye-bye. Next kita coba ini ayam serundengnya. Skuy. Ayamnya, tepatnya daging ayamnya itu empuk foodies. Ini yang saya makan dada. Biasanya kalau dada kan keras ya. Ini empuk. Udah empuk, bumbunya berasa. Enak. Sedap. Smack good. Lekker kalau bahasa Belanda. Ini enak banget ini. Daging ayam yang lembut dengan kulit yang crispy emang super lazis. Bumbunya itu nyerap banget sampai ke dalam daging. Serundengnya ini foodies juga renyah banget. Rasa kelapa dan campuran rempahnya itu kuat. Ini sih makan serundeng sama nasi aja kayaknya udah lazis ya. Kayak bumbu foodies. Bumbunya menyerap. Terus juga rasanya ya sama kayak ayam. Memang serundengnya itu adalah kan memang bumbunya foodies. Ini bumbunya. Bumbu ayam serundengnya. Jadi memang tapi dia karena memang bumbu dasarnya adalah bahan dasar kelapa, rasa kelapanya lebih menonjol sih kalau menurut saya.
Foodies kepengen cobain nasi uduk dan lauk-lauk favorit di sini? Ya udah mampir aja ya ke Kompleks Geraha Indah Greenfield Blok AW nomor 4 Duri Kepa, Jakarta Barat. Bukanya setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Semuanya rasanya enak banget, resep, bikin nagih. Buat tambah ngiler, buat foodies-foodies yang di rumah pasti ngiler ngeliat ini semua, saya yakin. Oke, saya habisin ya foodies ya, sayang kalau nggak dihabisin. Harganya berapa? Tenang, meski tempatnya rada fancy. Harga nasduknya lengkap dengan lauk ini mulai dari 16.000 aja. Itu udah dapat es teh manis juga loh foodies. Wih, dijamin lazis, kenyang dan nyaman gak kepanasan. Ferdi, Fer, ya ampun foodies masih di sini loh. Ini saking lahapnya kita dianggurin nih foodies. Pamit dulu keles, jangan kabur gitu habis bikin foodies pada ngiler. Wah, masih ada foodies ya? Nggak mau foodies, Sepiru udah closing, maaf ya. Oke foodies, ini waktunya saya undur diri, saya mau makan tenang, makan nikmat. Jadi saya pamit ya foodies. Sampai ketemu lagi di Makan Receh selanjutnya. Makan receh, receh tapi rasa nggak receh. Foodies, jalan-jalan ke Jambo Aye yuk. Nah, buat yang belum tahu nih, Jambo Aye ini adalah nama daerah di Aceh bagian utara. Tapi Foodies, Jambo Aye yang ini, Jambo Aye-nya cabang Kuningan Jakarta Selatan dulu ya. Nama kedainya Mie Aceh Jambo Aye. Nah, yang jualan nih namanya Cik Pul, orang asli dari Aceh loh. Jadi nggak diragukan lagi nih keaslian masakannya. Foodies, buat kalian pecinta kuliner Nusantara yang suka dengan rempah-rempah, wajib banget kalian cobain yang namanya makanan-makanan khas daerah Aceh Foodies. Di sini rempahnya nih, kayak gini bumbunya. Harum banget Foodies, ini rempahnya banyak banget di sini. Bang, ini bumbu buat apa nih Bang? Buat mie Aceh, Mie Aceh, nasi terus goreng, nasi goreng. Iya. Bisa buat masak kambing juga. Oh, buat masak kambing juga. Ini apa aja bisa disebutin nggak ini bumbunya? Ada berapa bumbu? Banyak macamnya sih, ada rempahnya. Ada berapa jenis? Ada 20 lah gitu. Wah, lebih dari 20 bumbu dong Foodies. Masakan Aceh emang terkenal banget ya dengan cita rasa rempah yang kuat. Selain bumbu yang bisa dibeli di pasar, ada bumbu khusus yang harus dibawa dari Aceh langsung lagi. Yuk sekarang kita bantu Cik Pul bikin mie gorengnya. Mau bersih nggak bisa. Mie goreng tapi tetap pakai air ya? Pakai air. Oh. Dia nggak berkuah nanti jadinya Bang? Enggak. Diresepin gitu ya, dikeringin. Jadi ini walaupun pakai air nanti jadinya tetap mie goreng. Seperti apa prosesnya? Kita lihat. Kalau masak dengan bumbu kuat kayak begini pasti aromanya udah kecium ya dari radius puluhan meter. Ajak-ajak tetangga ya kan sekalian biar lapar nih ceritanya. Oke deh, kalau sudah tercampur baru tuh kita masukin mie-nya. By the way ini mie-nya bukan sembarang mie loh Foodies, ada mie yang dibuat khusus untuk mie Aceh. Ini mie Aceh tuh mie-nya begini ya. Jadi dia tuh beda sama buat mie Jawa ataupun mie goreng biasa. Chinese food juga beda kayak gini. Nah kalau udah terserap bumbunya tinggal tumis-tumis sebentar, jadi deh. Oke Foodies, ini mie goreng spesial rempah Aceh. Terus kita mau bikin cane. Oke. Nah untuk menu kedua kita mau bikin roti cane. Kuliner Aceh ini ada mirip-miripnya sama makanan India ya Foodies. Khas di sini roti canenya diolah dadakan. Cuma kalau bahan-bahan canenya udah dibuat di pagi hari ya. Jadi meski dadakan tetap satset. Nah ini penggorengannya beda ya. Ini bukan teplokan bayar tol, tapi ini buat goreng. Tongsis juga? Oh. Wah, penggorengannya udah mirip sama tepukan nyamuk ya Foodies. Bentuk seperti ini tuh dibuat untuk memudahkan dalam menghancurkan roti canai sebelum dihidangkan. Aduh. Bang, jangan marah-marah Bang. Oke. Foodies, ini bisa masak sambil melampiaskan emosi yang terpendam. Nih, jadinya dia crispy kayak gini Foodies. Jadi tipis, terus begini bentuknya. Karena tadi dibejek-bejek. Ini tinggal dikasih toppingan sesuai selera.
Roti cane bisa dikasih macam-macam topping nih. Ada topping manis seperti kental manis, gula, keju, ataupun coklat. Tapi kalau yang khas banget dari Aceh ya cane ini dinikmati juga dengan sayur kari. Foodies, ini mie Aceh spesial ya dari mie Aceh Jambo Aye tuh. Nih yang makan banyak banget foodies karena di sini emang pusat kuliner ya. Dari ini tadi aku pesen mie Aceh spesial karena toppingannya banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Khas kuliner Aceh itu memang kuat di rempah-rempahnya foodies. Wah, bayangin aja tuh foodies, 20 jenis rempah bercampur jadi satu ya kan? Gimana nggak nampol banget rasanya? Udah gitu toppingannya melimpah ruah lagi. Ada ayam, cumi, udang, daging sapi. Wah pokoknya rame banget deh foodies. Ini tadi aku maunya daging. Nah ini nih ada udangnya, gede-gede banget. Terus ada cuminya, jadi dicampur telur juga. Ada sayurannya juga. Nah ini aku seneng banget kalau mie goreng itu ditaburin sama seledri foodies. Jadi bukan daun bawang ya, dia seledri. Ini yang bikin mie gorengnya ini punya wangi-wangi khas seledri gitu loh foodies. Pedes-pedes gurih gitu tuh. Nah ada lagi nih pasangan yang nggak boleh terlewatkan. Acar bawang merah. Dia ini bawang merah, tapi nggak yang bau bawang banget ya. Karena dia udah direndam pakai air cuka dan dikasih gula, jadi manis-manis asam gitu. Krenyes-krenyes seger gitu ya. Buat yang suka ya, acar bawang ini tuh selalu ada nih di setiap olahan menu-menu di kedai ini. Bisa makan sampai puas deh kamu. Foodies, masih ada satu lagi nih ya. Ini nih roti cane yang dibikin dadakan. Jadi nggak cuma tahu bulat aja yang dibikin dadakan. Roti cane juga bisa dibuat dadakan foodies. Nah, roti cane ini biasanya dipakai buat dessert gitu ya. Bahasanya tuh macam makanan penutup kalau di Aceh. Yuk foodies kita cobain ya roti cane yang bikinnya digebuk-gebuk tadi tuh. Ini roti canenya sendiri ini udah gurih foodies. Kuah karinya, nih, sekental ini foodies. Ya. Ini nih kental ini bukan kental karena dia dikasih tepung maizena atau pengental, karena memang ini full rempah. Kuah kari yang gurih dan bersantan kental ini ternyata enak banget loh foodies kalau dinikmati bareng sama potongan cane. Oh ya, gak cuma kuahnya yang dihidangkan, di dalam semangkok kari ini juga ada harta karunnya loh. Tuh, mengandung potongan daging-daging yang tebal. Uhuy. Aku suka banget roti canenya foodies karena nggak dikasih apa-apa udah enak. Lembut banget, lumer. Terus rasa menteganya ini kuat foodies, jadi gurih. Nah foodies, karena adonannya fresh dibuat setiap hari, jadi roti cane ini bisa diadu nih banget rasanya. Kulitnya tipis mirip pastry yang bisa dipadukan dengan aneka topping. Foodies, ini udah aku cobain semua dan ini recommended banget buat kalian yang suka kuliner Nusantara. Wajib banget cobain mie Aceh Jambo Aye ini ya foodies. Nasi gorengnya enak, mie gorengnya juga enak luar biasa, dan ini roti canenya ini the best banget foodies. Pokoknya di sini mau makanannya receh, menunya receh, tapi rasanya nggak recehan. Ini ada nasi kuning Samarinda. Nasi kuning Samarinda. Ada soto Banjar. Soto ayam Banjar. kampung. Sama satu yang spesial tuh ada sop singkong ceker. Khas Balikpapan. Ada apa, Bu? Yuhu, kalau yang Oke. spesial-spesial gini mah jangan dikasih lolos, langsung aja kita bikin. Yang pertama sop singkong ceker. Masukkan 2 potong singkong dan telur yang sebelumnya sudah direbus. Tambahkan bihun dan pelengkap seperti daun bawang, seledri juga bawang goreng. Cekernya jangan lupa ya foodies, dapat 3 potong nih buat 1 porsi, asik. Nah sekarang kita kasih kuahnya deh. Begitu dibuka, wih aromanya. Wah, pedes. Aduh, harum banget.
jadi makin gak sabar Foodies untuk nyobain. Sop singkong ceker beres, sekarang lanjut kita bikin yang lain. Skuy, kita ke nasi kuning Samarinda ya. Hatta masih kepo tuh Foodies, pengen ikutan ngeracik saking penasarannya dia. Untuk ukuran satu porsi, takarannya itu 2 centong nasi. Biar nggak sendiri kita kasih teman-temannya ya. Ada bihun goreng, serundeng, dan juga tempe orek. Lauknya bebas nih, bisa dipilih sesuka hati. Ada daging, ayam, serta telur rebus. Kalau Hatta sih requestnya ayam sama telur tuh Foodies. Nah, yang khas banget dari nasi kuning Samarinda ada nih yang namanya bumbu habang. Sekilas tampilan bumbu habang emang mirip kayak sambal terasi, tapi kalau ini warnanya cenderung merah tua pekat karena terbuat dari bahan dasar seperti cabai kering dan juga kencur. Langsung aja yuk Foodies, kita siram ke atas lauk pauknya ya. Dan jadi deh, ini dia nasi kuning Samarinda. Yuk merapat-merapat yuk, geng Kalimantan udah pada kumpul semua nih di meja. Ada soto khas Banjarmasin, sup singkong ceker otentik Balikpapan, dan nasi kuning Samarinda. Nggak pakai lama ini mah, langsung disikat Bang dari nasi kuningnya kali ya. Jadi bedanya nasi kuning Samarinda ini dengan nasi kuning lain tuh, ini tuh bukan cuman nasi biasa karena dicampur juga sama nasi ketan. Jadi teksturnya agak apa ya, pulen ya. Bumbu habangnya enak banget Foodies. Kencurnya kerasa, tapi pedesnya pas. Nggak terlalu pedes. Foodies, bumbu habangnya itu ternyata nggak cuma di sambal doang loh, tapi juga di telur pindang yang dijadiin lauk pendamping buat di nasi kuningnya. Telurnya sendiri sebelumnya sudah diungkep nih sama si bumbu habang. Rempahnya tuh makin kaya tapi nggak bikin mulut penuh alias nggak enek. Jangan lupain sop singkong cekernya, ini langka pakai banget Foodies. Aneh gak ya singkong ketemu sop ceker gitu? Coba kita cobain. Ternyata enak loh. Asli ini seger banget. Terus tekstur si singkongnya ini nggak keras, tapi nggak lembek juga. Masih ada teksturnya gitu loh. Karena mungkin ini ganti karbo ya. Biasanya sop ceker itu pakai nasi. Nah ini pengganti karbonya itu singkong. Hatta sampai nggak berhenti makan tuh saking endesnya. Cekernya aja sampai nambah tuh Foodies karena bikin nagih. Kebayang sih kayaknya rempah yang nggak cuma menggoda hidung ya, tapi juga maknyus rasanya di mulut. Oke deh lanjutin deh Bang. Kita mah cuma bisa ngeliatin aja ya Foodies. Nah, ini bonus nih. Wah, apa nih Bu? Ada wadai amparan tatak pisang. Kue amparan tatak pisang. Isinya apa aja Bu? Isinya ada pisang sama Pisang. ada nangka. Ini pakai tepung beras. Oh gitu. Foodies pasti tahu dong ya lagu Ampar-Ampar Pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, iya yang itu. Nah mulanya you know what, itu tuh hanya lagu iseng yang suka dinyanyiin sama masyarakat Kalimantan Selatan ketika mereka membuat kue yang terbuat dari pisang. Nah salah satunya kuenya ya ini nih Foodies. Pas banget kan jadi hidangan penutup setelah icip-icip makanan yang gurih-gurih tadi. Karena teksturnya yang legit, rasanya juga yang manis tapi nggak lebay, serta tambahan pisangnya juga nangka, ini bikin rasanya semakin endes. Siapa sangka ada kedai nyempil di pojokan pom bensin dengan menu khas Kalimantan yang lengkap, enak, dan harganya super duper terjangkau. Receh Foodies, mulai dari Rp5.000 untuk wadainya hingga Rp25.000 untuk si soto Banjar. Pastinya dijamin otentik Kalimantan dan gak ngecewain kok. Oke Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Saya lanjut makan dulu ya. Sayang nih belum dihabisin.